Al-Halaj Sufi yang disalib dan dibakar. Seperti Sokrates, filsuf besar Yunani sekian abad sebelum Masehi yang harus mati minum racun, Al-Halaj juga tokoh besar dan filsuf yang dihukum mati karena mempertahankan pendapat dan ajarannya. Mereka sama-sama meninggalkan banyak legenda yang masih dibicarakan orang hingga kini. Lebih penting lagi ialah pemikiran dan gagasan-gagasannya yang brilian. Sudah ratusan buku yang membahas kedua tokoh ini. Dalam dunia Sufi, Al-Halaj mempunyai kisah tersendiri. Pemikirannya tentang wahdatul wujud, yaitu paham yang meyakini bahwa seseorang mampu meleburkan diri ke dalam zat Allah, meninggalkan banyak kontroversi. Bahkan sampai sekarang pun perdebatan tentang hal itu belum juga reda. Selain itu Al-Halaj juga sangat piawai dalam mengemukakan pengalaman spiritualnya. Ia bahkan cenderung ekstrim. Jargonnya yang terkenal, Ana al-Haq, aku adalah Tuhan, masih terus menjadi bahan perbincangan yang tiada habis sampai sekarang. Ia lahir dengan nama Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Al-Baidawi pada 858 Masehi, 244 Hijriah di Baida, di Provinsi Fars, Iran. Masa remajanya dihabiskan di kota Tustar, belajar pada Sahal Ibnu Abdullah Tustari, sufi besar yang terkenal di Tustar. Ketika usianya menginjak 18 tahun, ia pergi ke Basrah, lalu ke Baghdad. Ia berguru kepada beberapa guru spiritual, seperti Syekh Abdul Husain Al-Nurin, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan Syekh Amru ibn Usman Al-Makki. Ketika berguru pada Al-Makki itulah ia mulai mendapat pemahaman tentang wahdatul wujud, dan sejak itu ia banyak melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversial. Padahal beberapa gurunya sudah berkali-kali melarangnya. Tapi sia-sia, itu sebabnya ia memilih meninggalkan perguruannya di Basrah, dan kembali ke Baghdad. Di ibu kota Irak ini ia masuk kembali ke perguruan milik Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi di sini ia kembali melontarkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan rahasia ketuhanan, walaupun sudah dilarang oleh gurunya. Meski bagi banyak orang dianggap nyeleneh, Al-Halaj juga berdakwah. Bahkan ia tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah. Misalnya berdakwah sambil mengembara, dari Ahwas, Khurasan, Turkistan, keluar dari Irak, sampai ke India. Hebatnya dimanapun ia berada selalu dielulukan karena ilmu agamanya yang tinggi. Kepiawaiannya inilah yang menjadikannya mempunyai banyak pengikut yang belakangan disebut kelompok Al-Halajiyah. Mereka memandang Al-Halaj sebagai waliullah yang memiliki kekeramatan. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, Al-Halaj adalah seorang sufi yang sangat tekun beribadah. Dalam ibadahnya yang khusyuk, ia sering mengungkapkan rasa syatahat, yaitu ungkapan-ungkapan yang kedengarannya ganjil. Hal itu terjadi ketika ia tenggelam dalam fana, yaitu suatu tingkatan kerohanian ketika kesadaran tentang segala sesuatu sirna, kecuali hanya kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah muncul ungkapan Ana al-Haq, yang oleh Al-Halaj ditafsirkan bahwa aku berada di dalam zat Allah. Banyak ahli tasawuf menafsirkan, ungkapan itu sebenarnya tidak dimaksudkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Hal itu tampak dalam sebuah pernyataan, aku adalah rahasia yang maha benar, bukanlah yang maha benar itu aku. Aku hanyalah satu dari yang benar. Maka bedakanlah antara aku dan dia. Ia menulis sejumlah kitab dan bait-bait puisi. Dalam legenda Muslim, ia adalah prototipe pencinta yang mabuk kepayang kepada Allah. Husain Ibnu Mansur, yang dijuluki Al-Halaj artinya penyortir wol, awalnya pergi menuju Tustar, di sana menjadi pelayan Sa'al Ibnu Abdullah selama 2 tahun, kemudian setelah itu ia bertolak ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya pada usia 18 tahun. Setelah itu ia pergi Basrah dan bergabung dengan Amr Ibnu Usman, sampai 18 bulan bersamanya. Ia menikah dengan Putri Yakub Al-Aqta. Karena pernikahannya dengan Putri Yakub itulah membuat Amr Ibnu Usman menjadi tidak senang terhadap Al-Halaj. Karena itulah Al-Halaj pergi meninggalkan Basrah menuju Baghdad. Di sana ia menemui Junaid. Junaid memberikan syarat kepada Al-Halaj, bahwa ia harus diam dan mengasingkan diri. Setelah beberapa lama ia bersama Junaid, ia melanjutkan perjalanannya menuju Hijaz. Ia tinggal di Makkah selama 1 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Baghdad.
Bersama sekelompok sufi ia sering menghadiri majelis Junaid dan sering mengajukan pertanyaan kepada Junaid, namun Junaid tidak menjawabnya. Ketika Junaid menolak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Al-Hallaj merasa kesal dan tanpa pamit ia pergi menuju Tustar. Di sana ia tinggal selama 1 tahun dan diterima dengan hangat oleh masyarakat. Namun karena ia sering merendahkan doktrin yang berlaku di tengah masyarakat saat itu, para ulama-ulama pun akhirnya merasa jengkel lalu menentangnya. Al-Hallaj pun sebenarnya sudah jemu dengan tempat itu. Ia lalu mencoba menanggalkan jubah sufinya, dan mengenakan jubah orang kebanyakan, dan menghabiskan hari-harinya bersama orang-orang kebanyakan, duniawi. Namun upaya ini tidak membawa perubahan apa-apa bagi dirinya. Setelah itu ia menghilang selama 5 tahun. Sebagian ia habiskan waktunya di Khurasan dan Transoksiana, sebagian lagi di Sistan. Al-Hallaj kemudian kembali ke Ahwas. Di sana khotbah-khotbahnya mendapat dukungan dari kaum elite dan masyarakat kebanyakan. Ia sering berkhotbah tentang rahasia-rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Al-Hallaj Sang Rahasia. Setelah masa itulah ia mengenakan jubah darwis yang compang camping lagi dan pergi menuju ke Tanah Haram, bersama sekelompok orang dengan pakaian yang serupa. Saat ia tiba di Makkah, Yakub al-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Karena tuduhan itulah ia kembali lagi ke Basrah, lalu ke Ahwas. Sekarang aku akan pergi ke negeri-negeri kaum politis, untuk menyeru manusia kepada Allah, tuturnya. Ia pun pergi ke India, Transoksiana, lalu ke Cina, menyeru manusia kepada Allah dan banyak menulis kitab untuk mereka. Saat ia kembali dari pengembaraannya ke daerah-daerah itu, masyarakat di daerah-daerah tersebut menulis surat untuknya. Orang-orang India memanggilnya Abul Mugis, masyarakat Cina menjulukinya Abul Muin. Mereka yang di Khurasan mengenalnya sebagai Abul Muar. Orang-orang Parsi memanggilnya Abu Abdullah. Masyarakat Khuzistan menjulukinya Al-Hallaj, Sang Rahasia. Di Baghdad ia dijuluki sebagai Mustalim, sedangkan di Basrah ia dikenal sebagai Muhabar. Sekembalinya dari Makkah yang kedua kalinya, keadaannya telah banyak berubah. Ia adalah seorang manusia baru, menyeru manusia kepada kebenaran dengan menggunakan istilah-istilah yang sama sekali tidak dipahami oleh seorang pun. Karena itulah, diriwayatkan bahwa ia telah diusir dari 50 kota. Dalam keadaan yang membingungkan seperti itulah, masyarakat terbelah menjadi 2 kelompok berkaitan dengan Al-Hallaj, ada yang pro pada pendapatnya, dan ada banyak yang menentangnya. Walaupun mereka banyak yang menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Al-Hallaj. Katakanlah, dialah kebenaran, teriak mereka kepadanya. Ya, dialah segalanya, jawab Al-Hallaj. Kalian mengatakan bahwa dia hilang, tak dapat diindrai. Sebaliknya Husainlah, maksudnya dirinya, yang hilang, fana. Lautan tak akan surut ataupun lenyap. Masyarakat melapor kepada Syekh Junaid, kata-kata Al-Hallaj mengandung makna esoteris. Biarkan ia dieksekusi, jawab Junaid. Sekarang ini bukanlah saat yang tepat bagi makna-makna esoteris. Ia dipenjara oleh khalifah selama 1 tahun. Namun selama dalam tahanan itu, masyarakat sering menjenguk dan menemuinya untuk mengkonsultasikan masalah-masalah mereka. Akhirnya mereka dilarang untuk mengunjungi Al-Hallaj. Setelah itu selama 5 bulan tak ada seorang pun yang menemuinya, kecuali Ibnu Atta dan Ibnu Hafif. Pada suatu kesempatan, Ibnu Atta mengirimkan pesan kepada Al-Hallaj. Wahai Syekh, mintalah maaf atas segala ucapanmu agar engkau bisa bebas. Al-Hallaj menjawab, suruh ia yang mengatakan hal ini untuk meminta maaf. Ibnu Atta menangis saat mendengar jawaban ini. Kita bahkan tidak memiliki secuil pun derajat dibanding dengan Al-Hallaj. Katanya, diriwayatkan, pada malam pertama ia di penjara, para sipir datang ke selnya, namun tidak menemukannya di sana. Mereka mencarinya ke seluruh sudut sel, namun ia tetap tidak ditemukan. Pada malam kedua, mereka juga tidak menemukan baik Al-Jalaj maupun selnya. Pada malam ketiga, mereka menemukannya berada di dalam selnya. Para sipir itu bertanya, di mana engkau pada malam pertama, dan di mana engkau bersama sel ini di malam kedua? Kini engkau di sel ini kembali, tanda-tanda apa ini? Ia menjawab, di malam pertama,
Aku berada di dalamnya, karena itulah aku tidak berada di sini. Pada malam kedua, dia berada di sini, maka aku dan sel ini pun tiada. Di malam ketiga, aku dikirim kembali agar hukum dapat ditegakkan. Ayo lakukan tugas kalian. Saat Al-Halaj masuk penjara itu, ada 300 orang tahanan lain di sana. Malam itu ia menyapa mereka, "Wahai para tahanan, maukah kalian aku bebaskan? Mengapa tidak engkau bebaskan saja dirimu sendiri?" Tanya mereka. "Aku adalah tahanan Allah. Aku adalah pengawal keselamatan," jawabnya. "Jika engkau mau, aku dapat melepaskan semua belenggu dengan satu isyarat." Al-Halaj membuat satu isyarat dengan jari telunjuknya, dan semua belenggu mereka pun terbuka, hancur lebur. "Sekarang bagaimana kita bisa pergi?" tanya para tahanan itu. Karena pintu sel terkunci, Al-Halaj membuat satu isyarat lagi, dan tembok penjara pun jebol. "Sekarang pergilah kalian," pekiknya. "Engkau tidak ikut?" tanya mereka. "Tidak," jawabnya. "Aku punya sebuah rahasia dengannya yang hanya bisa diungkapkan di tiang gantungan." Keesokan harinya para sipir bertanya padanya, kemana perginya para tahanan lainnya. "Aku telah membebaskan mereka," jawab Al-Halaj dengan santainya. "Mengapa engkau tidak ikut pergi?" tanya mereka. "Allah punya alasan untuk mencemoohku, maka aku tidak pergi," jawabnya. Kejadian di penjara ini dilaporkan kepada Khalifah. "Akan ada kerusuhan," pekik Khalifah. "Bunuh dia, atau cambuk dia dengan tongkat sampai dia menarik kembali ucapannya." Mereka mencambuknya dengan tongkat sebanyak 300 kali. Setiap kali cambuk mendera tubuhnya, sebuah suara gaib berkata, "Jangan takut, wahai Ibnu Mansur." Kemudian mereka membawanya keluar untuk disalib. Dengan 13 belenggu yang berat di tubuhnya, Al-Halaj melangkah dengan tegap sepanjang jalan, sambil melambaikan tangannya seperti seorang pengembara. "Mengapa engkau berjalan dengan begitu pongah?" mereka bertanya. "Karena aku tengah berjalan menuju pejagalan," jawabnya, sambil melantunkan bait-bait syair. "Kekasihku tak bersalah. Dierinya aku anggur terbaik seperti dia. Laksana tuan rumah yang ramah, melayani tamunya. Dan kala perjamuan telah berakhir, dia menghunus pedang dan kafan pun digelarnya. Itulah takdir." Menurut Al-Halaj, Allah menciptakan manusia menurut bentuknya, dalam pengertian bahwa, kendati manusia adalah makhluk dan bukan Tuhan, manusia mempunyai tabiat kemanusiaan yang menyerupai tabiat ketuhanan Allah. Dengan kata lain, tabiat kemanusiaan adalah tabiat ketuhanan yang tidak sempurna, sedangkan tabiat ketuhanan Allah maha sempurna, suci dari kekurangan. Banyak sufi sezamannya yang berbicara seperti itu. Misalnya Syekh Ash-Shibli, yang bahkan dianggap gila. Lain halnya dengan Al-Halaj, ia tidak dianggap gila, tapi orang waras yang bijak. Banyak kisah menarik di sekitar Al-Halaj, terutama pergaulannya dengan Junaid al-Baghdadi. Pada suatu hari Syekh Junaid berkata, "Hai, Mansur, Al-Halaj, tak lama lagi suatu titik dari sebilah papan akan diwarnai oleh darahmu." Maka sahut Al-Halaj, "Benar, tapi engkau juga akan melemparkan pakaian kesufianmu." Dan ternyata dua ramalan itu menjadi kenyataan. Pada suatu hari Al-Halaj benar-benar dirangsang oleh api cinta ilahiyah, dan kembali meneriakkan "Ana Al-Haq" tanpa henti. Para guru dan teman-temannya seperti Syekh Junaid dan Ash-Shibli, menasihati dia agar menahan diri. Namun ia tidak mempan oleh teguran itu. Al-Halaj terus saja mengulang seruannya, "Ana Al-Haq," setiap saat. Gara-gara itulah, kaum ulama syariat bangkit melawan Al-Halaj, didukung oleh Hamid bin Abbas, Perdana Menteri Irak. Dan akhirnya keluarlah fatwa kufur, yang menyatakan bahwa Al-Halaj melanggar ketentuan agama dan dapat dihukum mati. Tapi ketika hukuman itu disampaikan untuk mendapat persetujuan Khalifah Muqtadir bila menolaknya, kecuali fatwa tersebut ditandatangani oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, maka Khalifah Muqtadir pun mengirimkan fatwa itu kepada Syekh Junaid, sampai 6 kali. Pada kiriman yang ketujuh, Syekh Junaid membuang pakaian kesufiannya lalu memakai pakaian keulamaan. Setelah itu ia menulis pada surat jawaban, menurut hukum syariat, Al-Halaj dapat dijatuhi hukuman mati.
Tetapi menurut ajaran rahasia kebenaran, Allah Maha Tahu. Kemudian mereka memenggal kedua tangannya. Al-Halaj pun tertawa. Mengapa engkau tertawa? Pekik mereka. Sungguh mudah memenggal kedua tangan orang yang terbelenggu, jawabnya. Namun dibutuhkan seorang kasatria untuk memenggal tangan-tangan segenap sifat yang melepaskan mahkota cita-cita dari dahinya. Mereka memotong kedua kakinya. Ia pun tersenyum. Dengan kedua kaki ini, aku melakukan perjalanan duniawi, katanya. Dengan dua kaki lainnya yang kupunya, aku bahkan bisa berjalan di dua alam, dunia dan akhirat. Jika kalian mampu, potonglah kedua kaki itu. Lalu ia mengusapkan kedua tangannya yang bunting ke wajahnya, sehingga lengan dan wajahnya berlumuran darah. Mereka bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Aku telah kehilangan banyak darah, jawabnya. Aku sadar bahwa wajahku telah memucat. Kalian menyangka bahwa pucatnya wajahku disebabkan oleh ketakutanku. Maka kuusapkan darah ke wajahku agar pipiku tampak semerah mawar di mata kalian. Riasan para ksatria adalah darah mereka. Lalu mengapa engkau juga melumuri lenganmu dengan darah? Aku tengah berwudlu. Wudlu untuk apa? Saat seseorang hendak mendirikan salat 2 rakaat dalam cinta, jawab Al-Halaj. Wudunya belum sempurna bila tidak dilakukan dengan darah. Kemudian mereka mencungkil kedua bola matanya. Raungan terdengar di antara kerumunan orang. Sebagian menangis, sebagian melempar batu. Lalu mereka hendak memotong lidahnya. Sabarlah sedikit, beri aku waktu untuk mengutarakan sepatah dua patah kata, ujarnya. Ya Allah, pekiknya sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Janganlah engkau usir mereka dari haribaanmu lantaran apa yang mereka lakukan padaku karena engkau. Jangan pula engkau cabut kebahagiaan ini dari mereka. Segala puji bagi Allah, karena mereka memotong kedua kakiku saat aku tengah meniti jalanmu. Dan jika mereka memenggal kepalaku, sungguh mereka telah mengangkatku ke tiang gantungan, merenungkan keagunganmu. Sebelum dihukum mati, ia salat dan berdoa, Ya Allah, mereka adalah hamba yang berhimpun untuk membunuhku, karena fanatik kepada agamamu dan hendak mendekatkan diri kepadamu. Maka ampunilah dan berilah rahmat kepada mereka, karena jika engkau membuka hati mereka, seperti engkau membuka hatiku, mereka tidak akan melakukan seperti yang sedang mereka lakukan terhadapku. Dan jika engkau tutup hatiku seperti engkau menutup hati mereka, niscaya aku tidak akan diperlakukan seperti ini. Kata-kata terakhir yang diucapkan Al-Halaj adalah, cintanya adalah pengasingannya. Kemudian ia membaca sebuah ayat, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut padanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Itulah kata-kata terakhirnya. Kemudian mereka memotong lidahnya. Baru ketika salat maghrib tiba mereka memenggal kepalanya. Bahkan saat mereka memenggal kepalanya, Al-Halaj tersenyum. Lalu setelah itu ia meninggal dunia. Tangisan membahana dari kerumunan orang. Al-Halaj telah membawa bola takdir ke batas medan tawakal. Tiap potongan tubuhnya menyerukan, akulah kebenaran. Keesokan harinya mereka mengatakan, masalah ini akan bertambah buruk ketimbang saat ia hidup. Maka mereka pun membakar jasadnya. Dari abunya pun terdengar seruan, akulah kebenaran. Bahkan pada saat pembantaiannya, tiap tetes darahnya membentuk nama Allah. Mereka tercengang melihat semua itu, lalu mereka membuang abunya ke sungai Tigris. Abunya mengambang di permukaan sungai Tigris dan terus menyerukan, akulah kebenaran. Sebelum dieksekusi Al-Halaj telah berpesan kepada pembantunya, saat mereka membuang abu jasadku ke sungai Tigris, Baghdad akan terancam tenggelam. Hamparkanlah jubahku di sungai, kalau tidak Baghdad akan hancur. Pembantunya, saat melihat apa yang terjadi, membawa jubah Al-Halaj dan menghamparkannya di tepi sungai Tigris. Air pun surut dan Abu Halaj pun diam. Kemudian mereka mengumpulkan abunya dan menguburkannya. Kematian Al-Halaj merupakan kehilangan besar sekaligus noda hitam dalam dunia tasawuf. Namun pemikirannya tetap hidup terus tak lekang oleh ruang dan waktu. Semoga bisa kita petik hikmah kisah cerita ini. Allahu a'lam bishawab.